Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya diri kita ini? Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk hidup kita, memberikan gambaran yang sangat mendalam dan jujur tentang karakter dasar manusia. Ini bukan sekadar deskripsi, tapi sebuah cermin untuk kita merefleksikan diri, melihat sisi sempurna kita, sekaligus kelemahan bawaan yang kita miliki. Mari kita selami bersama ayat-ayat indah ini. Pertama, Allah menegaskan bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Kesempurnaan ini bukan hanya soal fisik yang seimbang dan indah, tapi lebih dari itu, Allah menganugerahkan kita akal untuk berpikir, ruh yang menghubungkan kita dengannya, kehendak untuk memilih, dan potensi luar biasa untuk mengenal Sang Pencipta. Namun, ada satu syarat, kesempurnaan ini hanya akan bermakna jika kita gunakan untuk tunduk dan taat kepada Allah. Jika tidak, seperti yang diperingatkan di ayat berikutnya, kita bisa jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Inilah pilihan besar dalam hidup kita, memaksimalkan kesempurnaan anugerahnya atau menyia-nyiakannya. Kedua, mari kita lihat asal-usul kita. Manusia diciptakan dari tanah, sesuatu yang rendah, yang kita injak setiap hari. Namun, Allah kemudian meninggikan derajat kita. Dalam surat Syad ayat 72, Allah berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud." Ini adalah sebuah paradoks yang menakjubkan. Kita berasal dari tanah yang fana, tapi di dalam diri kita ada hembusan ruh dari Allah yang maha mulia. Disinilah letak kemuliaan sekaligus ujian kita. Lemah secara materi, tapi mulia secara ruhani. Fana di dunia, tapi diberi amanah agung sebagai khalifah di bumi. Ini mengingatkan kita untuk tidak sombong karena asal kita, tapi juga tidak minder karena potensi kemuliaan yang Allah titipkan. Sekarang, mari kita jujur melihat sisi lain dari diri kita. Salah satu sifat alami manusia adalah lalai dan sering lupa. Al-Quran menyebut kita sebagai ghafil. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah menggambarkan orang-orang yang memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami, telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bahkan, dalam surat Al-Anbiya ayat 1, Allah mengingatkan, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam kelalaian berpaling darinya. Lalai ini seperti kabut yang bisa menutupi kesadaran kita akan tujuan hidup. Namun, ini bukan alasan untuk pasrah. Justru, ini adalah peringatan agar kita senantiasa menghidupkan hati kita dengan dizikir, dengan mengingat Allah, agar kita tidak tenggelam dalam kelalaian dunia. Sifat berikutnya yang sangat manusiawi adalah tergesa-gesa. Pernah merasa tidak sabar menunggu sesuatu, ingin semuanya serba instan? Itulah kita. Surat Al-Anbiya ayat 37 dengan jelas menyatakan, manusia diciptakan bertabiat tergesa-gesa. Kita ingin hasil yang cepat, mudah gelisah saat menunggu, dan sulit bersabar dalam proses. Tabiat ini, jika tidak dikendalikan, bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah atau putus asa di tengah jalan. Lalu, apa penawarnya? Allah mengajarkan kita penawarnya adalah sabar dan tawakal. Dengan sabar, kita belajar menikmati proses. Dengan tawakal, kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah berusaha maksimal. Hanya dengan inilah sifat tergesa-gesa yang merusak itu bisa ditaklukkan menjadi semangat yang produktif. Selanjutnya, Allah juga menggambarkan kita sebagai makhluk yang lemah dan mudah berkeluh kesah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah berfirman, dan manusia diciptakan bersifat lemah. Kelemahan ini bukan hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Rangkaian ayat di surat Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21 menjelaskannya dengan sangat gamblang. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, ia enggan berbagi. Ini potret yang sangat jujur, bukan? Saat susah, kita mengeluh seolah dunia akan kiamat. Saat senang dan diberi nikmat, kita jadi pelit dan lupa untuk bersyukur serta berbagi. Namun, yang luar biasa, ayat berikutnya langsung memberikan solusi. Allah mengecualikan orang-orang yang mendirikan salat. Ini artinya, ibadah yang dilakukan dengan khusyuk dan istiqamah adalah obat penenang jiwa, yang bisa meredam sifat gelisah, keluh kesah,
dan kikir dalam diri kita. Kemudian, ada dua sifat lagi yang cukup berat untuk diakui, zalim dan bodoh. Saat Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka semua menolak karena takut tidak sanggup memikulnya. Lalu, manusialah yang menerimanya. Allah pun berfirman di akhir ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat bodoh. Zalim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita sering zalim pada diri sendiri dengan melakukan maksiat, zalim pada orang lain, bahkan zalim pada alam. Bodoh atau jahul bukan berarti tidak berilmu, tapi tidak memahami batas diri kita di hadapan kebesaran Allah. Kita sering merasa tahu segalanya, padahal pengetahuan kita sangatlah terbatas. Namun, di balik sifat zalim dan bodoh ini, ada sebuah harapan. Allah tetap mempercayakan amanah itu kepada kita karena Dia tahu, di balik kelemahan itu, ada potensi luar biasa untuk bertaubat, belajar, dan kembali mengenalnya. Terakhir, mari kita lihat sisi lain dari hubungan kita dengan Allah. Meskipun kita sering zalim dan ingkar, seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 34, ada satu hal yang pasti, saat kita berada di titik terendah, saat ditimpa musibah, kepada siapa kita kembali? Surat Yunus ayat 12 menjawabnya dengan indah. Apabila manusia ditimpa bahaya, Dia menyeru kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Inilah fitrah kita. Hati kecil kita tahu, satu-satunya penolong sejati hanyalah Allah. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari kasih sayang Allah yang tak terbatas. Meskipun kita sering lupa saat senang, pintunya tidak pernah tertutup bagi hambanya yang kembali, yang mengadu, dan yang memohon pertolongannya. Jadi, setelah merenungkan semua ini, kita bisa melihat bahwa manusia adalah makhluk yang penuh paradoks, sempurna dalam bentuk, tapi rapuh dalam jiwa, dimuliakan dengan akal, tapi mudah lalai dan tergesa-gesa, diberi amanah agung, tapi punya kecenderungan untuk zalim dan bodoh, lemah dan sering berkeluh kesah, tapi di saat yang sama punya harapan dan selalu kembali mengadu kepada penciptanya. Potret ini bukanlah untuk membuat kita pesimis, tapi justru untuk membuat kita sadar diri dan realistis. Kita punya potensi kebaikan yang luar biasa, tapi juga punya bibit keburukan yang harus terus kita waspadai dan perangi. Pilihan ada di tangan kita. Jalan mana yang akan kita tempuh? Al-Quran memberikan jawabannya dengan tegas dalam surat As-Syams ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs adalah perjuangan seumur hidup. Perjuangan melawan kelalaian dengan dizikir, melawan ketergesa-gesaan dengan sabar, melawan keluh kesah dengan salat dan syukur, serta melawan kezaliman dan kebodohan dengan ilmu dan taubat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mengenali diri kita, menerima segala kelemahan kita, dan terus berusaha untuk menyucikan jiwa kita, agar kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan yang diridhai. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dan merenung bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.